Halo semuanya, welcome to CDC, Channel de Cappuccino. Jadi guys, kemarin itu kita sudah menceritakan tentang ringkasan dari masa kolonialisme Portugis di Indonesia. Jadi untuk kalian yang belum tonton, jangan lupa ditonton dulu ya. Hari ini kita akan menceritakan tentang prasasti Sunda Portugis. Jadi masih tentang kolonialisme Portugis di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Prasasti Sunda Portugis atau Patrao Sunda Kelapa adalah prasasti yang menjadi bentuk perjanjian koalisi antara kerajaan Sunda yang diwakili oleh Sang Hyang Surawisesa dan Portugis yang diwakili oleh Enrique Lem. Prasasti ini didirikan di atas tanah yang sama dengan tanah yang ditunjuk untuk dibangunnya benteng dan gudang bagi orang Portugis. Prasasti ini terbuat dari batu setinggi 165 cm. Pada bagian atas prasasti ini terdapat gambar bola dunia atau armillarium dengan garis khatulistiwa dan 5 garis lintang sejajar. Lambang ini sering digunakan pada masa pemerintahan Raja Manuel pertama dan Yao ketiga dari Portugis. Di atas lambang tersebut terdapat gambar trefoil kecil, yaitu tumbuhan dengan 3 daun. Pada baris pertama, di tulisan prasasti tersebut terdapat lambang salib. Dan di bawahnya terdapat tulisan DSPOR, yang merupakan singkatan dari Do Senhorio de Portugal, atau penguasa Portugal. Pada baris kedua, terdapat tulisan Esfera strip M yang merupakan singkatan dari Esfera do Mundo atau Espera do Mundo. Pada awal abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan perdagangan penting di pantai utara Pulau Jawa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten, termasuk Banten dan Cirebon. Raja Sunda, Sri Baduga Prabu Siliwangi, khawatir peran Sunda Kelapa semakin lemah dan juga adanya serangan dari Demak. Beliau pun mencari bantuan untuk menjamin kelangsungan pelabuhan utama kerajaan itu. Pada tahun 1512 dan 1521, Sri Baduga mengutus putra mahkota Surawisesa ke Malaka untuk melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan Lada dan memberikan izin mendirikan benteng di Sunda Kelapa kepada Portugis. Pada tahun 1522, Komandan Benteng Malaka, George de Albuquerque, mengirimkan sebuah kapal yang bernama Sao Sebastião yang dikomandani oleh Kapten Enrique Lem ke Sunda Kelapa yang disertai dengan barang-barang berharga untuk dipersembahkan kepada Raja Sunda. Ketika itu, Prabu Surawisesa telah naik tahta dan beliau sepakat dengan perjanjian persahabatan dengan Raja Portugis dan memutuskan untuk memberikan tanah di Mulut Ciliwung sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal Portugis. Raja Sunda juga berjanji jika pembangunan benteng sudah dimulai, maka beliau akan menyumbangkan 1000 karung lada kepada Portugis. Dokumen kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Dokumen ini dibuat dalam 2 rangkap, satu untuk Raja Sunda dan satu lagi untuk Raja Portugis. Pada hari penandatanganan perjanjian tersebut, beberapa bangsawan kerajaan Sunda bersama Enrique Lem dan rombongannya pergi ke tanah yang akan menjadi tempat benteng pertahanan Portugis di Mulut Ciliwung. Mereka pun membangun prasasti yang kita tahu sebagai Patrao Sunda Kelapa. Tetapi pada tahun berikutnya, Portugis gagal memenuhi janjinya untuk kembali ke Sunda Kelapa untuk membangun benteng dikarenakan adanya masalah di Goa, India.
Perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis ini jugalah yang menjadi pemicu serangan tentara Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Pada tanggal inilah yang nantinya dijadikan hari berdirinya Jakarta. Jadi itulah guys informasi dari prasasti Sunda Portugis dan sejarah di belakangnya. Kita mohon maaf jika ada informasi yang kurang ataupun salah, beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Dan yang terakhir jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng jadi kalian tahu kapan kita upload video baru. Jangan lupa juga klik tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in our next video guys, bye bye.